Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di pembahasan matematika peminatan, masih pada fungsi eksponensial, yaitu grafik fungsi eksponensial. Nah, grafik itu secara luasnya banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu statistik. Seseorang yang mempunyai kemampuan menganalisis grafik akan lebih cepat mendapatkan informasi dari grafik tersebut karena suatu grafik telah menyajikan perbandingan antar data maupun proporsinya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan mengenai grafik fungsi eksponensial, perlu kita ingat ini kembali bagaimana cara menentukan nilai-nilai perpangkatan ya, bentuk perpangkatan. Nah, tentukan nilai dari di sini ada 4 pangkat 3. Dia masih ingat? Ya, benar 64. Jadi 4 pangkat 3 ini perkalian berulang sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Yang kedua 4 pangkat negatif 3. Ada yang tahu? Ya, benar. 1/64. Ini kita gunakan sifat perpangkatan pangkat negatif ya. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Sehingga dapatlah ini 1/64 ya menggunakan sifat tersebut. Kemudian yang ke C, negatif 5 pangkat 2. Berapa ini? 25. Ya, kurang tepat ya. Ini hasilnya negatif 25. Jadi perlu diingat bahwa negatif 5 pangkat 2 itu berarti sama aja dengan negatif kemudian 5 pangkat 2. Jadi yang negatif ini di luar. Pangkat 2 ini hanya 5-nya saja bilangannya ya, bilangan pokoknya. Bukan negatif 5 pangkat 2. Kalau negatif 5 kemudian pangkat 2 itu kan negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya 25. Nah, kemudian yang 9 pangkat 1/2. Ya, sama dengan 3. Diperoleh dari ini ya, merupakan bentuk perpangkatan. Sehingga diperoleh sama dengan 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama diharapkan peserta didik dapat melukis grafik fungsi eksponensial pada bidang kartesius. Kemudian menyelidiki ciri-ciri grafik fungsi eksponensial dan menentukan fungsi eksponensial dari sebuah grafik. Nah, adapun pada pembahasan sebelumnya kita telah mendefinisikan sebuah fungsi eksponensial ya, di mana bilangan pokoknya itu adalah A dan kondisi A ini adalah sembarang bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Seperti pada yang tampil di slide ini, fungsi eksponensial adalah suatu fungsi yang persamaannya dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Jadi, Y ini artinya sama aja dengan Fx ya. Kemudian di sini dengan syarat A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, di mana A-nya itu adalah sebuah bilangan pokok dan basis. Ya, contohnya di sini Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, ini menyatakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok 2 dan 3. Jadi tadi berdasarkan definisinya, A ini merupakan bilangan pokok. Nah, di sini kan bilangan pokoknya 2, di sini 3. Jadi merupakan fungsi eksponensial. Yang kedua, Y sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, ini juga merupakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok 1/2 ya. Bilangan pokoknya 1/2. Yang ketiga, Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan X pangkat 3. Ini bukan fungsi eksponensial. Kenapa? Karena di sini A-nya ini adalah X ya. Ini berupa variabel, bukan bilangan pokok. Y sama dengan X pangkat 2 ini merupakan fungsi kuadrat. Ini adalah fungsi kubik parabola. Nah, kita ke grafik fungsi eksponensial. Adapun langkah-langkah dalam melukis grafik fungsi eksponensial. Yang pertama, itu buat tabel hubungan antara X dan Y. Kemudian letakkan titik pada koordinat XY yang diperoleh dari tabel sebelumnya.
kita letakkan pada bidang kartesius, kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga diperolehlah sebuah grafik ya, atau sebuah kurva lengkung. Nah, sebenarnya di sini grafik fungsi eksponensial tidak jauh berbeda dengan menggambar atau melukis grafik fungsi linier atau fungsi kuadrat. Ya, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kita selanjutnya di sini melukis grafik fungsi eksponensial. Ini adalah bentuk umumnya ya, bentuk umumnya di mana fungsi eksponensial itu adalah fx sama dengan a pangkat x. A-nya ini bilangan pokok yang lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, di sini nanti kita akan bahas yang A-nya lebih dari 1, kemudian yang A-nya berada di antara 0 dan 1. Nah, pertama, grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X dengan A-nya ini lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau 1,5 itu kan lebih dari 1. Nah, contohnya di sini lukislah grafik fungsi eksponensial yaitu Y-nya sama dengan 2 pangkat X. Nah, yang pertama itu adalah kita buat tabel hubungan antara X dan Y ya. Nah, seperti ini. Kita buat X, di sini kita buat Y. Nah, X di sini kita ambil dari tak hingga, di sini hanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini adalah fungsinya. Fungsinya ini nanti kita gunakan ini 2 pangkat X karena soalnya adalah melukis grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, sekarang untuk caranya substitusikan nilai X yang ada di sini ke fungsinya, persamaan fungsinya ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan nilai fungsi eksponensial. Nah, jika di sini nilai X-nya tak hingga, berarti nilainya juga tak hingga. Begitu pula dengan di sana. Ini tak hingga negatif ya. Ini tak hingga positif. Nah, kemudian untuk negatif 3, jika X-nya negatif 3, berapakah nilai Y-nya, begitu kan? Nah, kita lihat nih, X-nya sama dengan negatif 3. Kita substitusikan, ganti nilai X yang ada di sini jadi negatif 3. Berarti Y sama dengan fungsinya 2 pangkat X, kemudian 2, X-nya kita ganti negatif 3. Jadi 2 pangkat negatif 3. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini berdasarkan sifat pangkat negatif ya. Sehingga hasilnya 1 per 8. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Jadi untuk negatif 3 itu kita peroleh Y-nya sama dengan 1 per 8. Kemudian yang negatif 2. Jika X-nya negatif 2 maka Y-nya sama, kita ganti lagi. X-nya di sini kita ganti negatif 2. Sehingga diperoleh hasilnya negatif 4. X-nya negatif 2, Y-nya hasilnya 1 per 4. Negatif 1, 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2. Jika X-nya 0, sini kita ganti X-nya, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1 ya. Jadi berapapun suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya tadi 0 tadi kita peroleh X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1. Jadi caranya kita ganti pangkat dengan X-nya ini jadi 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya ya. Nah, diperolehlah tabelnya. Yang kedua, setelah membuat tabel hubungan X dan Y, diperoleh sebuah koordinat. Kemudian koordinat tersebut kita letakkan ya. Letakkan titik pada koordinat XY
yang diperoleh pada bidang kartesius ya. Jadi titik-titik yang kita peroleh ini kita letakkan di bidang kartesius. Ini adalah sumbu X ya. Ini sumbu Y. Sekarang di sini X-nya negatif 3, berarti X-nya negatif 3, kemudian Y-nya 1/8, di mana titiknya? Nah, di sini ya, 1/8 tuh di sini. Y-nya 1/8, X-nya negatif 3. Kemudian yang jika negatif 2. Nah, negatif 2, Y-nya itu 1/4. Negatif 1, jika X-nya negatif 1, Y-nya itu 1/2 ya. Di sini Y-nya 1/2. Ini sumbu Y. Jika X-nya 0, Y-nya 1. Ini titiknya sampai jika X-nya 3, Y-nya 8. Nah, titik-titik yang sudah kita letakkan, kita hubungkan menjadi 1. Nah, seperti ini ya, kita hubungkan sampai ke atas. Ini artinya sampai seterusnya, karena tadi di sini adalah tak hingga. Bisa ya, paham ya cara melukis sebuah grafik. Jadi yang pertama itu adalah kita buat tabel hubungan antara X dan Y. Setelah itu kan kita peroleh titik koordinatnya. Titik koordinatnya kita letakkan pada bidang kartesius ya. Ada sumbu X mendatar, sumbu Y tegak. Nah, kemudian kita hubungkan titik tersebut sehingga terbentuklah sebuah grafik fungsi, di sini fungsi 2x. Nah, yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X dengan A-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Nah, di antara 0 sampai 1, berarti kalau misalnya A-nya nanti di sini 2, udah nggak masuk kategori ini ya, karena di sini A-nya itu di antara 0 sampai 1. Nah, contohnya, lukislah grafik fungsi eksponensial Y sama dengan 1/2 pangkat X. 1/2 ini kan berada di antara 0 sampai 1. Sama halnya, yang pertama buat tabel hubungan antara X dan Y. Ini ada tak hingga negatif, sampai ke sana negatif 4, negatif 5, kemudian di sini negatif 1, negatif 3, negatif 2, sampai 3, dan seterusnya. Ini pasti hasilnya tak hingga ya. Kemudian cara menghitungnya sama, kita substitusikan, ganti nilai X-nya ini, kan fungsinya adalah 1/2 pangkat negatif X. Kita ganti X ini jadi negatif 3. Berarti 1/2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa bisa seperti ini? Nah, itu kita gunakan sifat pangkat negatif. Yaitu kan setengah itu sama 1/2 sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. 2 pangkat negatif 1 dikali negatif 3 kan positif 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kita peroleh Y-nya 8 untuk X sama dengan negatif 3. Untuk X negatif 2 sama caranya seperti sebelumnya ya, diperoleh 4. X sama dengan negatif 1, kita ganti negatif 1, sehingga diperoleh 2 pangkat 1, hasilnya 2. Untuk X-nya sama dengan 0. 1/2 pangkat 0, berapa anak-anak? Ya, benar ya, sama dengan 1. Karena berapapun dipangkatkan 0, suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Biar 1 miliar pangkat 0, tetap 1 ya. Nah, diperoleh 1 untuk X sama dengan 0. X sama dengan 1 diperoleh, Y-nya sama dengan 1/2. X sama dengan 2. Y-nya sama dengan, nah di sini bagaimana cara pangkatnya? 1/4. 1 pangkat 2 kan 1, 2 pangkat 2, 4. Ini sifat-sifat perpangkatan ya. Sorry, ini untuk X-nya sama dengan 3, ini harusnya 3, di sini Y diperoleh 1/8. Nah, titik-titik koordinat ini kita letakkan pada bidang kartesius. X-nya negatif 3, berarti Y-nya 8. Berarti di mana nih? X-nya 3, Y-nya 8. Ya, di sini X-nya 3, Y-nya 8. Berarti titiknya nanti berada di sini. Nah, benar ya, titiknya berada di sini. Kemudian,
X-nya negatif 2. Negatif 2 ini kan sumbu X ya. Negatif 2. Y-nya 4. Berarti naik stop di sini. Nah, benar ya. Kemudian negatif 1. Y-nya dapat 2. Diperoleh 2. Ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 1. Di sini dia. X-nya 1, Y-nya 1/2. 1/2 di sini ya, setengahnya. Nah, benar sekali. Kemudian selanjutnya, sampai selesai semua titik-titik ini kita letakkan, kita hubungkan ya. Kita hubungkan dari yang pertama, dari atas sini. Nah, seperti ini kita hubungkan. Set. Nah, inilah sebuah grafik fungsi, bentuknya yang fungsinya itu Y sama dengan 1/2 pangkat X. Ini merupakan fungsi eksponensial untuk Y sama dengan 1/2 pangkat X-nya. Kemudian jika ada pertanyaan, berapa domainnya? Domain itu adalah daerah asal ya. Daerah asal ini adalah itu biasanya di sumbu X. Jadi semua yang ada di sini tuh daerah asal. Berarti daerah asalnya itu negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3. Berarti daerah domainnya itu dari tak hingga negatif sampai tak hingga positif ya. Kalau ranknya atau daerah hasil itu adalah Y-nya ya, dari tak hingga 8, 4, 2, 1 dan seterusnya. Oke, sekarang nah, ini tadi grafik yang kita peroleh tadi ya. Jadi berdasarkan kedua grafik di atas, grafik fungsi eksponensial Y sama dengan A pangkat X dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, untuk A-nya lebih dari 1, A-nya lebih dari 1 tuh yang ini ya. A-nya di sini 2, lebih dari 1 kan? Itu grafiknya akan naik terus dan dia akan melalui sebuah titik potong yaitu 0, 1 nih. Dan sumbu X-nya itu sebagai asintot datar. Jadi asintot datarnya ini. Jadi semakin ke sana dia semakin mendekati nilai sumbu X ya. Nah, untuk grafik fungsi ini dengan A-nya itu berada di antara 0 sampai 1, yaitu ini A-nya 1/2, grafiknya itu akan turun terus ya. Dan melalui sebuah titik 0, negatif 1, sumbu X-nya tetap sebagai asintot datar. Dia tetap di sini nanti semakin mendekati X. Jadi kesimpulannya, grafik fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X atau Y sama dengan negatif A pangkat X sama dengan A negatif X itu selalu simetris terhadap sumbu Y ya. Kemudian ini grafik Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1/A pangkat X itu berpotongan di titik 0,1. Ini tadi ya 0,1 berpotongan. Ini dengan K-nya ini adalah 1 konstan. Kemudian sekarang ada bentuk lain yaitu grafik fungsi eksponensial dengan Y sama dengan K dikali A pangkat X. Kalau yang tadi kan hanya K pangkat X ya. A-nya ini tetap bilangan pokok. Kemudian K ini adalah sebuah konstan. Nah, contohnya di sini menggambar atau melukis grafik fungsi. Di sini ada fungsinya ada 4 ya. Yang pertama fx-nya sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Nah, A-nya di sini 2, bilangan pokoknya 2. K-nya adalah 3. K-nya ini konstan ya, anggota bilangan real. Ini negatif 3, kemudian ini 2, ini negatif 2. Bilangan pokoknya ini 1/3 ya. Caranya sama dengan pada cara melukis grafik yang sebelumnya. Jadi kita buat buat tabel hubungan antara X dan Y. Nah, di sini untuk fungsinya, maksudnya di sini ini fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, fungsi yang ketiga, fungsi yang keempat. Jadi fungsi yang pertama ini semua nilai yang ada di sini ya.
Nah, untuk X-nya negatif 3, berarti dia peroleh 3/8. Cara hitungnya sama seperti sebelumnya ya. Oke, ini diperoleh titik-titiknya, kemudian kita lukiskan tadi. Nah, perhatikan ya. Yang hijau ini adalah grafik fungsi untuk fungsi yang pertama ya. Fx sama dengan 3 kali 2 pangkat X. Kemudian ini yang kedua, yang merah ini negatif 3 kali 2 pangkat X. Kemudian yang biru dan yang kuning ya. Di sini negatif 2. Nah, berdasarkan dari grafik yang kita amati, kita perhatikan ya di sini. Dari beberapa grafik sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa Y sama dengan Fx sama dengan K. K-nya ini sebuah konstan dan A-nya bilangan pokok dengan itu merupakan anggota bilangan real untuk nilai X semakin besar. Jadi kita simpulkan untuk K-nya lebih dari 0 dan A-nya lebih dari 1, grafiknya itu akan naik terus dan berada di atas sumbu X. Yang ini tadi ya. Kalau K-nya itu lebih dari 0. 3 kan lebih dari 0 nih. Kemudian tadi A-nya lebih dari 1. Nah, 2 ini kan bilangan pokoknya ini 2 ini lebih dari 1. Dia akan selalu naik dan berada di atas sumbu X. Yang ini tadi yang hijau ya. Kemudian yang kedua, jika K-nya lebih dari 0 dan A-nya itu berada di antara 0 sampai 1, grafiknya itu turun terus dan berada di atas sumbu X juga. Nah, contohnya ini. Jadi K-nya itu lebih dari 0 dan A-nya berada di antara 0 sampai 1. 1/3 ini kan berada di antara 0 sampai 1 ya. Berarti grafiknya itu akan turun ke sini yang biru nih. Dan berada di atas sumbu X. Sumbu X kan ini ya, berada di atas. Bagian ini adalah bagian atas sumbu X, sedangkan di bawah ini di bawah. Selanjutnya, untuk K-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 1, grafiknya itu turun terus dan berada di bawah sumbu X. K kurang dari 0 dan A-nya berada di antara 0 sampai 1, grafiknya itu naik terus dan berada di bawah sumbu X. Nah, contohnya di sini. Tadi kan salah satu tujuannya adalah diharapkan peserta didik dapat menentukan sebuah fungsi menentukan fungsi eksponen dari sebuah fungsi ya. Di sini ada tentukan persamaan grafik berikut. Jadi di sini ditampilkan sebuah grafik, kalian perhatikan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Pertanyaannya bagaimana kita cara menentukan persamaan fungsi grafiknya? Caranya adalah yang pertama kita misalkan persamaan umumnya kan adalah K dikali A pangkat X. Jadi kita misalkan dulu. Nah, grafik Y sama dengan K kali A pangkat X. Grafik ini maksudnya ya. Ini melalui sebuah titik. Jadi kita ambil salah satu titik di sini yang paling kelihatan ya. Grafik ini melalui sebuah titik yaitu 0, negatif 2. Maka di sini 0 kan X-nya. Negatif 2 adalah Y-nya. Berarti Y-nya kita masukkan negatif 2 sama dengan K-nya berapa? K-nya nggak ada ya. Kita mau cari. A-nya juga nggak ada. X-nya berapa? X-nya di sini adalah 0. Sehingga negatif 2 sama dengan K. Kenapa bisa? Iya, karena kan tadi berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi 1 kali K tetap K. Jadi nilai K-nya sama dengan negatif 2. Nah, nanti kita cari nih. K-nya sudah dapat ya, negatif 2. Tinggal A-nya yang kita cari. Selanjutnya, untuk mencari nilai K-nya, kita sama lagi. Grafik Y sama dengan K dikali A pangkat X juga melalui sebuah titik. Jadi kita ambil lagi titik salah satunya. Di sini yang paling mudah ya, kita ambil yang bukan pecahan. Ini kan pecahan, ini boleh juga ini ya. Tapi kita ambil untuk mempermudah perhitungan. Kita ambil 1 dan negatif 6.
X-nya 1, Y-nya negatif 6. Y-nya kita ganti negatif 6. K-nya tadi berapa kita peroleh? Negatif 2. Masukkan di sini. Negatif 2. A-nya berapa? Nggak ada, kita mau cari A-nya. X-nya 1. Ya. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan 3. Kenapa? A pangkat 1, A. Kemudian ini negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Nah, dengan mensubstitusikan nilai A dan K ke Y, itu sama dengan ke dalam ini kita ganti. Berarti K-nya adalah negatif 2 ya. Negatif 2, A-nya 3. Sehingga fungsi eksponensial dari grafik ini adalah negatif 2 dikali 3 pangkat X. Jadi, ini saja penjelasan mengenai grafik fungsi eksponensial. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, silahkan nanti ajukan pertanyaan melalui via WhatsApp ya ke Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.